مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan coba mengkaji tentang permasalahan harta peninggalan almarhum. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengupas tentang permasalahan harta warisan, tentu ini juga ada kaitannya dengan harta peninggalan almarhum. Di dalam buku-buku fikih, literatur fikih, itu disebutkan dengan istilah at-tirkah. Ma huwa tirkah? Apa itu at-tirkah? Kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milkutan. Segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit dengan syarat miliknya secara sempurna. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya harta peninggalan itu harus benar-benar harta milik almarhum. Harta yang tidak ada perkongsian daripada orang lain. Jadi benar-benar milik almarhum secara sempurna, yang didapatkan boleh jadi dengan cara jual belinya, ataupun yang didapatkan daripada pemberian seseorang, ataupun hibah, ataupun hadiah seseorang, ataupun yang diberikan daripada warisan orang tuanya dan lain sebagainya. Maka dalam permasalahan tersebut, harta warisan itu ataupun harta peninggalan itu ada dua macam, ada dua bentuk. Yang pertama, ada yang namanya harta bersama, ataupun yang dikenal dalam istilah bahasa Jawanya harta gonogini. Dalam bahasa Aceh ada disebutkan dengan istilah harta saharkan, yang mana di dalam kompilasi hukum Islam pun diatur tentang harta bersama tersebut. Yang dimaksud dengan harta bersama ini adalah harta yang diperoleh sejak mereka awal mula menikah. Ya, jadi mungkin ada beberapa sekian puluh tahun misalkan dia menikah, ada penghasilan di situ. Ya, ada pendapatan, ada investasi dan sebagainya, itu dianggap sebagai harta bersama antara suami istri. Walaupun misalkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga, suami yang bekerja, maka dalam hal ini ya, kita mengetahui bahwasanya istri juga di rumah bukan hanya duduk-duduk saja, mereka juga mengurusi rumah tangga, ya, sehingga ya kadang-kadang ada yang antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji dan lain sebagainya. Maka dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Sehingga daripada harta bersama itu, ya, itu diatur 50 untuk suami, 50% untuk istri. Ya. Dan satu lagi ada namanya harta bawaan, harta yang didapat daripada hasil yang dia dapatkan sebelum dia menikah, ataupun harta yang didapat daripada hadiah seseorang, hibah seseorang, ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tuanya. Ya, maka ini disebut dengan harta bawaan. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tirkah itu adalah ya, setengah daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan, itu menjadi harta peninggalan almarhum. Dan perlu kita ketahui juga di sana ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Adapun kewajiban yang pertama di antara harta peninggalan almarhum tersebut adalah untuk mengurusi jenazah. Yang pertama, biaya pemakaman almarhum, ya, mulai dari pembelian kafannya, transportasi ambulannya, sampai ke tanah pemakamannya. Maka ini kalau tidak ada yang menanggungnya, diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua terhadap harta peninggalan itu adalah untuk melunasi hutang-hutang almarhum. Hutang ada dua macam. Ada hutang berkenaan dengan hak Allah, seperti zakatnya seseorang yang belum dikeluarkan,
ataupun nazarnya seseorang yang belum dilaksanakan. Dan yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan sesama manusia ataupun hablum minan nasnya. Ya mungkin ketika dia hidup dalam bermuamalah ada hutang dan lain sebagainya. Maka dalam kasus ini ya harus disegerakan untuk melunasi hutang-hutang almarhum. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai ada yang melunasi hutang tersebut. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang ketiga yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum adalah menjalankan wasiat almarhum. Wasiat pada hakikatnya itu diberikan kepada selain ahli waris, dan wasiat itu pun ada batasan maksimal yaitu 1/3 daripada harta peninggalan. Tidak boleh lebih. Boleh lebih jikalau semua ahli waris itu menyetujui atas apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Dan kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, baru harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.